Masya Allah, beda-beda tipis. Jadi anak-anakku sekarang, ini yang umur 10 tahun, kalau kalian dibayar store sekarang OMH 10 tahun tambah 23, kalian berangkat haji umur 33. Jadi yang punya calon sekarang suruh store juga biar bisa berangkat haji bareng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau konsisten, istiqomah, mau senang tetap ibadah, mau susah tetap ibadah, mau kaya tetap ibadah, mau miskin ya ibadah, udah miskin gak ibadah. Orang kaya beribadah, miskin gak? Udah miskin gak beribadah. Gimana ceritanya? Dunia tak dapat. Kalau ada orang kaya mabuk, sakau, pakai narkoba, orang kaya masih ada harapan. Masih ada harapan. Di dunia udah senang, tinggal di akhirat masuk neraka. Ini udah di dunia susah. Ada orang miskin, susah, melarat, matinya minum khamar oplosan, kopi dicampur spiritus, niatnya mau mabuk, mati. Dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Di mana lagi dapat kebahagiaan? Sedangkan kita minta, tapi jamaah ini semuanya fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau mau kita tetap istiqamah, syarat kuncinya satu adalah fasalli li rabbika. Yang kedua, wanhar. Wanhar artinya berkurban. Fasalli ibadah badan, tegak, ruku, sujud, tasawuf, salam, ini ibadah badan. Kalau wanhar artinya berkurban, ibadah harta. Ibadah ini ada 3. Yang pertama ibadah badan, yang kedua ibadah harta, yang ketiga ibadah hati. Kalau baca Quran itu ibadah apa? Ibadah baca Quran dia ada yang jawab ibadah hati. Kalau baca Quran ibadah hati, itu yang baca Quran mulutnya diam. Baca Quran itu ibadah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bangun masjid ibadah apa? Bangun masjid ibadah harta. Tukangnya yang ikhlas ibadah badan. Tapi ibu yang nyumbang 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, menerima dan menyalurkan kurban. Mari kurban kolektif. Berkurban ibadah harta. Ibadah hati. Harta. Kalau ada yang bilang kurban ibadah hati, itu pasti tanya, kamu udah kurban? Saya nggak kurban Pak Ustadz. Terus saya berkurban perasaan aja. Nah itu dia kurban ibadah hati. Kurban itu adalah ibadah harta. Ya Allah, jamaah Masjid Baitur Rahman, Masjid Merah Depok yang sudah berkurban, mudah-mudahan dibalas kurbannya. Yang belum berkurban, mudah-mudahan dikurbankan tahun ini. Jangan, nggak boleh mendoakan yang tidak baik. Yang belum berkurban, dibukakan Allah pintu rezekinya insya Allah. Jadi kalau mau istiqamah, kuncinya 2. Yang pertama, fasalli li rabbika. Yang ketiga, wanhar, banyak berkurban, ibadah harta dan ibadah badan. Ibadah badannya sholat, ibadah hartanya adalah bersedekah, dan khusus 4 hari namanya kurban. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itulah nanti berkurban. Pak Ustadz, mana yang lebih afdal? Sebelah kanan kambing atau yang sebelah kiri sapi? Kata istrinya, lebih bagus kambing Pak. Kenapa kambing? Karena saya suka gulai kambing. Lebih afdal kambing Pak. Kenapa? Karena kambing 3.200.000. Kalau sapi 3.300.000. 3 juta berapa tuh? 3.800.000. Mana yang lebih afdal, kambing atau sapi? Yang lebih afdal adalah yang paling banyak dagingnya.
Itu yang paling afdal dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi kalau ada kambing 7, sapinya 1 ekor 7 orang, mana yang lebih afdal? Lihat mana yang paling banyak dagingnya. Memang kambingnya 7, tapi kambing kurus semua. Memang ada sapinya 1, tapi sapinya sapi limosin, beratnya 1 ton. Lebih afdal 1 ekor sapi apa 7 kambing? Afdal 7 kambing. Ada 7 kambing, kambingnya gemuk-gemuk semua. 1 kambingnya 200 kilo. Sapinya kurus, sapi kurang gizi, maka lebih afdal kambing. Jadi kalau ditanya mana lebih afdal, kambing atau sapi, mana yang lebih banyak, mana yang lebih banyak dagingnya, maka itulah yang lebih afdal. Panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita semua bisa berkurban sapi limosin yang gemuk-gemuk semua, insyaallah. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang gemuk jangan tersinggung. Saya tidak ada unsur mau menyindir, kebetulan aja ngomongnya begitu. Nah, lalu kemudian yang paling afdal pagi itu nyembelih sendiri, karena Nabi motong sendiri. Bismillah, wallahu akbar, dipotong sendiri. Ustaz motong sendiri. Saya kalau ceramah insya Allah berapiat, tapi saya orangnya lembut. Saya seumur hidup belum pernah motong ayam. Jadi kalau ada orang yang bilang Ustaz Somad itu Ustaz radikal, saya ini lembut, selembut sutra, beb. Saya belum pernah motong ayam. Tapi kemarin kami lihat video Ustaz ada motong sapi, itu dipaksa sama Juleha. Ada Juleha maksa saya. Juleha itu artinya jurus membelih halal. Saya pelatihan, begini cara nyembelih. Pas terakhir diminta untuk menyembelih, dikasih pisau, saya motong sendiri. Ada videonya. Cara nyari videonya di YouTube, tulis saja kuas sembelih, nanti keluar videonya. Bismillah, wallahu akbar. Juleha, ini motongnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Jangan dari atas ke bawah, Ustaz, karena kalau dari atas ke bawah nanti darahnya muncrat ke atas. Jadi dari mana? Dari bawah ke atas. Setelah dipotong dari bawah ke atas, baru dibuka talinya, sapinya berdiri lagi. Rupanya urat makannya udah putus, urat nafasnya belum. Begitu dibuka talinya, sapinya berdiri. Ditelepon Ustaz, dipanggil untuk bacakan ruqyah. Kata jin kami nggak ada ganggu sapi. Bukan salah setan, bukan salah jin, tapi yang motong nggak punya ilmu. Mesti ada 2 putus, urat makan dan urat nafas. Adik-adik nanti buat pelatihan nama Juleha. Praktek pertama batang pisang. Potong. Allahu Akbar. Setelah itu kemudian mati dia. Ada yang berilmu tapi nggak berani. Ilmu motong berani. Begitu dipotong, darah sapi keluar. Sapinya nggak mati, dia pingsan duluan. Maka ada orang yang berani tapi nggak punya ilmu. Nanti dibuatkan pelatihan untuk adik-adik ini, dibuatkan biar nanti kita punya anak-anak muda semuanya yang motong, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau disebut namanya bagus. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Bagus. Setelah itu dimakan hatinya, belak dadanya, ambil hatinya, kan kau temukan sana. Belah dadanya, ambil hatinya, cuci bersih. Habis itu kasih jeruk nipis, kasih garam, makan. Itulah makanan pertama di hari kurban. Beda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri habis sholat subuh makan dulu. Kalau hari raya kurban gak ada makan. Habis sholat makanan pertama adalah hati hewan
kurban. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir. Sisanya bagi semua ke fakir miskin. Bagi semua ke fakir miskin. Habis. Ibu kalau mau paling abdol kurbannya begitu. Nanti kalau panitia mau ngasih, ibu ini ada kupon. Saya nggak mau. Jangan kasih kupon. Dagingnya aja. Yang paling abdol adalah makan hatinya dikit untuk litabaruk ambil barokah, sisanya bagikan semuanya ke fakir miskin. Saya selama tausiah yang paling membingungkan di masjid merah ini lah. Ngadap ke sana orang, ngadap ke sana orang, ngadap ke sana orang, ngadap ke sana orang. Tapi bapak-bapak ini semua tadi sudah saya hadapi waktu khutbah. Tinggal ibu-ibu yang belum tuh, maka saya kesini terus. Lagian kameranya nggak bisa digeser. Nah, kalau dikasih kupon, oh tuh kalendernya ada gambar saya. Ibu-ibu beli kalender ibu yang jual tuh. Nah, walaupun kami belum ada deal berapa persen kok saya belum. Proyek programnya namanya belanja ke warung tetangga. Mantap. Nah, sampai mana tadi hilang? Paling bagus makan hatinya dikit, dagingnya bagi. Tapi kalau dikasih ini satu kupon bapak sebagai peserta kurban, ini satu kupon sebagai anggota masyarakat, mau diterima atau enggak? Bingung. Selama nggak sampai sepertiga halal. Aslinya sepertiga. Sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi kalau dikasih dua kupon, satu kupon sebagai masyarakat, satu kupon sebagai pekurban, masih boleh. Silakan, halalan thayyibah, jangan takut. Inilah dia kurban-kurban yang kita berikan. Yang nggak punya uang tanggal 10, tanggal 11. Grogi airnya. Saya biasanya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol. Ini botolnya 3 botol. Ini sampai maghrib kelihatan. Nah, jadi setelah dibagikan kurbannya masih ada waktu kesempatan. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban yang disembelih itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha dengan tanduknya, wa aslafiha dengan kukunya, wa as'ariha dengan bulunya. Tanduknya, kukunya, bulunya akan datang pada hari kiamat. Bersaksi, semua bulu kambing itu bersaksi. Ini orang sudah berkurban ya Allah. Tanduknya, kukunya, bulunya, tiga-tiganya sampah. Ibu, bapak pernah diundang? Pak, nanti datang ke rumah ya, kita ada acara makan gulai bulu. Ibu pernah diundang? Bu, nanti datang ke rumah ya, kita yasinan, habis itu kita makan rendang kuku. Nggak ada, kukunya, bulunya, tanduknya dibuang. Tapi di akhirat bersaksi, apalagi dagingnya, apalagi sumsumnya, apalagi jantungnya. Semua hewan kurban akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatibu bi anamsat, maka berkurbanlah. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa' min al-ardi. Ketika sapi kambing itu disembelih, jatuh darahnya menetes ke bawah 5 detik. Saat menetes darahnya ada yang lebih cepat. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a min al-ardi. Sebelum darahnya menetes ke tanah, orang yang berkurban sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum darahnya nanti menetes ke tanah, bapak ibu semua yang berkurban ini sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa storkan ke Masjid Baitur Rahman, Masjid Merah Depok. Kambing 3.200.000. Kambing satu lagi
Kambing yang gemuk 2.500.000. Sapi 3.800.000. Udah saya iklankan. Nanti kami bicara masalah berapa persen kambing. Kalau banyak yang berkurban, orang Depok sudah sehat-sehat, kaya-kaya, dagingnya kirimkan ke Kepulauan Seribu, kirim ke tempat daerah-daerah yang terisolir, kirim ke tempat. Ada orang Depok udah nggak bisa lagi makan kambing. Saya nggak bisa makan kambing, Pak Ustadz. Jangankan makan kambing, ngelihat kambing aja naik darah tinggi saya, Pak Ustadz. Nggak usah makan kambing, jangan paksakan, pahalanya tetap dapat. Ini adalah ibadah yang luar biasa. Fasalli li rabbika wanhar. Adapun musuh-musuhmu, orang yang membencimu, inna syani'aka huwal. Kenapa kita mesti berkurban? Karena kita sudah banyak dapat nikmat. Nikmat yang banyak itu namanya Al-Kautsar. Inna a'tainakal. Punya istri, punya suami, punya anak, punya masjid, punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya kendaraan, punya rumah. Bersyukur pada Allah. Unzur ilaman huwa asfala minka. Lihat orang yang di bawahmu. Kami ini di bawah, Pak Ustadz. Ustadz enak di atas, pakai pentas, pakai karpet. Kami di bawah, Pak Ustadz. Yang di bawah bersyukur. Kenapa?